Oke, ekonomi saya di sana. kenapa peran saya? Baik. Eh, Pendapat saya tentang tentang program ekonomi berkelanjutan itu, ini satu program yang luar biasa ya. Program Kuskupan Ruteng ya, tahun ekonomi berkelanjutan, ekonomi saya sejahtera, adil dan ekologis, sangat kontekstual dan sangat menjawab masalah ya, masalah ekonomi dan lingkungan juga, dan masalah keadilan ya, keadilan ekonomi yang peduli terhadap orang kecil, dan juga akibat dari pembangunan sekarang kan ya, alam ini sudah rusak. Karena itu sangat tepat ya Kuskupan Ruteng yang mengangkat tema ini ya, untuk peningkatan kesejahteraan, karena umat Kuskupan Ruteng itu masih tergolong ya umat yang miskin ya, dan juga ya alam juga sudah rusak di Manggarai ini. Karena itu program ini sangat bagus. Lalu Kuskupan ya, Kuspa sudah mendesain program itu ini bagus gitu, tetapi kelihatan sampai di lapangan ya kurang berjalan sesuai yang direncanakan oleh Puspa. Padahal Puspa sudah membuat program ini dengan pembesaran teologis yang bagus ya, dan program-program sangat terinci. Lalu di lapangan ya juga karena mungkin keberdayaan paroki juga kurang bagus atau gimana, makanya di lapangan program ini tidak berjalan dengan baik ya. Ya, contoh ya, launching program ini menurut saya kan kurang bagus, setengah-setengah gitu. Ya, launching program ini setengah-setengah. Harapan saya kan launching program ini kan harus ya pada saat launching, karena saya memimpin launching di beberapa paroki ya. Harapan saya pada saat launching itu kan adalah pengurus Dewan Pastoral Paroki di seluruh paroki itu mesti hadir ya pada launching itu. Artinya mereka yang dari stasi-stasi juga diundang gitu. Dari stasi-stasi diundang untuk hadir itu launching, dan sehingga nanti punya satu gambaran yang sama gitu, punya persepsi yang sama tentang program ini. Tapi nyatanya hanya pengurus DPP di pusat paroki dengan umat otomatis hadir di situ, sehingga launchingnya sudah apa gitu. Lalu juga perumusan program mereka juga ya, mungkin karena kemampuan pas paroki juga ya gampang juga ngomong tentang ekonomi ya tidak komprehensif. Kemudian itu dalam monitoring pelaksanaan juga kurang bagus ya. Ya contoh yang sangat fatal menurut saya kan kemarin ini kan dari Paroki Nangalanang, dia hanya omong tentang ya program-program rutin yang biasa yang dijalankan di luar tahun apa. Tidak ada soal sebenarnya dia omong itu, tapi bagi dia harus mampu menghubungkan kegiatan-kegiatan pastoral paroki itu dalam kaitan dengan ekonomi gitu, dengan pengembangan ekonomi. Jadi ya jelas sekali bahwa Romo Festo tidak membuat program ini dengan baik gitu. Itu ya tanggapan saya. Lalu baik, peran saya sangat jelas ya. Saya menjadi penanggung jawab umum program ini. Ya, keberhasilan program ini sangat bergantung kepada FIKEP kan. Bagaimana saya ya melakukan koordinasi ya, mendorong kerjasama dan lain sebagainya. Karena itu dalam kepanitiaan saya sebagai ketua panitia yang bertanggung jawab terhadap kemajuan itu, terhadap kemajuan upacara acara ya Hari Pariwisata Internasional. Lalu ketua pelaksana itu Romo Vitalis sebagai pastor paroki, dan juga Romo Ino sebagai ya ketua komisi
Komisi Pariwisata. Korelasinya, oh ya, sebelum ke korelasi ya, dan kami sangat sukses ya, menyelenggarakan Hari Pariwisata Internasional ya, berkat kerjasama kami ya, berdasarkan kekompakan kami, Pastor Proki dan juga panitia juga, dan Romo Ino sebagai ya ketua komisi pariwisata ya, sangat berperan ya, dan sangat membuang banyak waktu, banyak pikiran untuk keberhasilan program ini. Lalu korelasinya itu dengan tahun ekonomi ya berkelanjutan ya. Omong tentang pariwisata itu kan omong tentang pengembangan budaya gitu. Dan juga omong tentang pengembangan ekonomi ya, ya. Karena itu ada kaitan erat dengan tahun ekonomi berkelanjutan. Ekonomi ya saya dan dalam pariwisata kan ada ya, harus ada restoran, ada kaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi harus punya kaitan yang sangat erat dengan tahun ekonomi ya. Gerakan kita juga gerakan ekonomi kreatif dalam tahun ekonomi berkelanjutan itu sudah dimulai sejak tahun pariwisata ya, tahun pariwisata holistik 2022 dilanjutkan ya, jelas ada korelasi dan memang tidak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih. Ya. Baik, program sertifikasi tanah ya, jelas ada kaitan dengan ekonomi ya. Dan memang ya Kuskupan Ruteng setiap program pastoral yang dikembangkan ya, program pastoral rutin di Kuskupan Ruteng ya tahun 2023 mesti dikaitkan ya, mesti mendukung ya program sinodal kita, yakni tahun ekonomi berkelanjutan. Komisi-komisi pun juga diminta supaya kegiatan-kegiatan di komisinya harus terarah, terfokus kepada tahun ekonomi berkelanjutan. Itu korelasi. Lalu itu tentang uang gitu, tata kelola keuangan. Jelas ekonomi juga ada urusan uang gitu kan. Urusan pengelolaan keuangan, karena itu paroki ya mesti punya kemampuan ya dalam hal tata kelola keuangan, sehingga ya uang itu digunakan untuk pengembangan ekonomi dan lain sebagainya ya, itu ada hubungan. Lalu tentang HPS, misa syukur panen ya, omong tentang ekonomi ada kaitan dengan pangan gitu. Ya, ada kaitan dengan pangan, bahkan pangan itu menjadi sumber keuangan ya, bisa meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya, itu saya kira korelasinya, relevansi dari 3 program. Ya. Sudah sepakat bahwa kedepannya yang menjadi fokus kita untuk program pengembangan hortikultura paroki, yaitu umat yang lebih dengan itu kamu bisa kemana? Oke.
saya tahun ini ya meluncurkan program untuk mengunjungi paroki-paroki, bahkan 3 minggu saya ada di sana. Satu kali misa itu di pusat paroki, misa yang kedua di salah satu stasi, misa yang ketiga di salah satu. 3 minggu saya ada di sana. Saya sengaja ya, saya ini kan sudah menjadi fikap sudah mau 9 tahun ini ya, sudah 9 tahun mau ke tahun yang ke-10. Pada saatnya sekarang saya harus jalan keliling untuk sedikit mengukur ya keberdayaan iman umat gitu. Ya, keberdayaan iman umat di paroki ya. Dia sedikit ya mengukur kemajuan iman mereka gitu. Ya. Saya bisa melihat ya hal yang sangat penting dalam kaitan dengan iman kan omong tentang liturgi ya, liturgi yang menarik, liturgi yang disiapkan ya, tentang kor, tentang ya bacaan-bacaan, kemudian tentang masmur tanggapan dan lain sebagainya. Sekaligus saya lihat juga tentang ya kolekte mereka itu satu gambaran tentang ya gambaran keberdayaan ekonomi juga. Kami masih ada kaitan dengan ekonomi juga kan ya. Masih ada kaitan dengan ekonomi. Saya melihat ekonomi umat ya. Ya, itu maksud saya jalan keliling dari paroki. Misalnya, ya saya sudah dapat gambaran, saya supaya sebagai contoh ya. 4 stasi di paroki Mano itu ya. Ya, saya bisa membaca 4 stasi di paroki Mano. Keberdayaan imannya, mutu liturginya, kolektenya dan lain sebagainya, kerjasama Dewan Pastoral Parokinya jauh melebihi atau hampir sama dengan paroki-paroki di luar, bahkan melebihi paroki-paroki ya lain ya di Kepan Borong yang berada di gunung ya. Ya contoh Mbeling ya, Mbeling itu kolektenya masih di bawah ya, sedangkan di 4 stasi di atas itu hampir 2 juta mereka punya kolekte setiap hari Minggu. Mbeling itu belum sampai 1 juta kolektenya gitu. Ya, apalagi di Bukir di sana gitu, di Maamba dan lain sebagainya kan. Ya, di Labir, ya, Labir itu juga kolektenya baru mencapai 800.000 setiap bulan. Padahal Labir itu ya ekonomi umatnya baik, tetapi kesadaran imannya itu sangat rendah. Ya, saya melihat itu, ya, dan saya harus punya panorama iman di kehidupan, dan saya harus tahu, karena itu saya siap berapa bulan ke depan ini 2024 ya saya akan mengunjungi paroki-paroki untuk ya mengukur tingkatan keberdayaan iman umat mereka.